Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mudabbiril umur wa muqaddiril aqdar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil ma'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Kepada para alim ulama, para habaib, para asatid, para ajengan, wabil khusus kepada sahibul bait, sahibul mahad, al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Al-Ustaz Ahmad Abdul Qadir. Begitu juga di sini ada guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Hamid dan Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus, serta para alim ulama, para ajengan, para kiai yang lain yang mohon maaf kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepadanya. Kita doakan agar para kiai kita, para habaib kita panjang umur, sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memimpin kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salam penghormatan khusus kami sampaikan segenap kaum muslimin wal muslimat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap para laskar front pembela Islam yang senantiasa mengawal para alim ulama, mengawal pengajian, mengawal tabligh akbar. Mudah-mudahan capeknya mereka semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibbal kiram, pada malam ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan memperingati yaitu hari lahir Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, yang begitu luar biasa cinta kepada umatnya, sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'anul Karim bagaimana Nabi cinta kepada kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah diutus seorang rasul dari jenis kalian sendiri, dari jenis manusia. Min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum, rasul yang apabila umatnya menderita, rasulnya ikut menderita. Ibadallah, rasul yang sangat yaitu sakit apabila umatnya sakit. Rasul yang kayak bagaimana? Harisun alaikum bil mu'minin, rasul yang sangat mengharapkan keselamatan, keimanan dari umatnya. Ibadallah, rasul yang sangat mengharapkan agar kita semua selamat dalam keimanan kita. Ibadallah, rasul yang kayak bagaimana? Rasul raufur rahim, rasul yang memiliki ulas asih kasih sayang kepada umatnya. Alhamdulillah. Maka dari itu gak heran ibadallah, Nabi begitu cinta kepada kita, padahal Nabi gak pernah ketemu kita, padahal Nabi belum pernah melihat kita, tapi Nabi sangat memikirkan kita semua. Ibadallah, ketika Nabi sakaratul maut, di detik-detik kematiannya,
Apa doa Nabi yang dipanjatkan terakhir? Tidak lain dan tidak bukan, tidak lain dan tidak bukan, Nabi memanjatkan doa buat kita semua ibadah Allah. Ketika Nabi dicabut rohnya yang suci, Nabi kesakitan ibadah Allah. Saking sakitnya Nabi berteriak, lalu Nabi angkat doa, lalu Nabi angkat tangan. Nabi Muhammad mengatakan di sampingnya ada malaikat Jibril. Apa kata Nabi? Ya Jibril, ini doa terakhirku untuk umatku. Ini doa terakhirku untuk umatku. Sampaikanlah kepada Allah agar doaku dikabulkan, doa terakhir ini ibadah Allah. Apa doa Nabi? Tidak lain dan tidak bukan, Nabi angkat tangan, ya Allah, Allahumma khaffif ummati fi sakaratil maut ibadah Allah. Luar biasa, Nabi berdoa, ya Allah, ringankanlah, gampangkanlah sakaratul maut kepada umatku ibadah Allah. Biar rasa sakit sakaratul maut pada hari ini aku tanggung ibadah Allah. Sallu ala nabi. Itu luar biasa. Itu doa Nabi terakhir kepada kita. Allahumma khaffif ummati fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah nanti umatku ketika menghadapi sakaratul maut. Alhamdulillah. Gak sampai di situ. Gak sampai di situ. Bagaimana Nabi cinta kepada kita. Ketika nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan para nabi-nabi dan rasulnya masuk surga terlebih dahulu, tapi Nabi Muhammad belum mau masuk surga ibadah Allah. Nabi terus bersujud, Nabi terus bersujud kepada Allah sampai Allah mengatakan, ya Habibi, wahai kekasihku, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, apa yang kau mau? Lalu Nabi mengatakan, ya Allah, berikanlah aku izin untuk memberikan syafaat umatku ibadah Allah. Amin ya Allah. Berikanlah yaitu izinku untuk aku bisa memberikan syafaat pertolongan bagi umatku. Kenapa yang Nabi minta syafaat? Kenapa Nabi minta kepada Allah syafaat untuk menolong kita? Tidak lain dan tidak bukan ibadah Allah. Nabi tahu betul kualitas umatnya. Kita ibadah kita pas-pasan, betul. Sholat kita pas-pasan, puasa kita pas-pasan, jihad kita pas-pasan. Apa yang bisa kita andalkan ingin masuk surga kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita andalkan masuk surga? Gak ada artinya ibadah Allah. Sholat kita gak ada apa-apanya, puasa kita gak ada apa-apanya, zakat kita gak ada apa-apanya, jihad kita gak ada apa-apanya. Kita masuk surga lantaran belas kasih syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu gak heran Al-Imam Busiri dalam kitab Burdahnya mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli ahwali muktahami, huwal habib ladzi turja syafa'atuhu likulli haw walimuktahami maulaya sal wa sallim daiman abada ala itu saudara. Imam Busiri mengatakan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muktahami. Dialah sang kekasih Nabi Muhammad yang nanti syafaatnya diharapkan, yang nanti syafaatnya diharapkan di hari kiamat yang penuh dengan kegoncangan luar biasa. Subhanallah. Sekarang saya mau tanya sama orang Jampang Surade, mau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Mau nggak dapat syafaat Nabi Muhammad? Mau nggak masuk surga? Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, tidak lain dan tidak bukan kita siap untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad, betul? Kita siap untuk memperjuangkan agama Nabi Muhammad, betul? Nabi Muhammad memperjuangkan Islam tidak mudah. Nabi Muhammad bersama para sahabat memperjuangkan Islam dengan penuh dengan pengorbanan, dengan penuh dengan pengorbanan darah, dengan penuh pengorbanan harta, dengan penuh dengan pengorbanan jiwa. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad siap mati untuk bela Rasulullah SAW. Takbir.
katakan dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 142. Apa kata Allah? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah katakan, apakah kalian dengan gampang masuk surga? Apa kalian dengan gampang dibiarkan saja masuk surga? Tidak. Sebelum Allah melihat mana di antara kalian yang berjuang, itu tiket masuk surga. Allah katakan sebelum Allah melihat di antara kalian mana yang berjuang, wa ya'lamas sabirin, dan mana di antara mereka yang sabar, ibadallah. Ini dua tiket pengen masuk surga, berjuang dan sabar, ibadallah. Berjuang dalam menegakkan agama Allah, berjuang dalam beribadah kepada Allah, berjuang dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, berjuang dalam menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kita sabar, ibadallah. Sabar apa? Sabar dicaci maki, sabar difitnah, sabar diintimidasi. Karena ingat, hidup kita cuma sementara, ibadallah. Sakitnya kita cuma sementara, sakitnya kita cuma sementara, menderitanya kita cuma sementara. Begitu juga sebaliknya. Wallahi, walaupun kita banyak duit, walaupun kita banyak jabatan, tapi dihasilkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ingat, jabatan kita cuma sementara, duit kita cuma sementara, semua nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan walal akhiratu khairul laka, dan sesungguhnya nanti akhirat lebih baik daripada dunia. Maka dari itu di sini kita ingatkan, hai mereka yang punya jabatan, ingat, jabatan Anda nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kalian-kalian yang punya duit, yang punya yaitu kedudukan, ingat, duit kalian, jabatan kalian, kedudukan kalian, kalau kalian mempergunakan di jalan Allah, maka kalian akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun kalian punya jabatan, walaupun kalian punya duit, walaupun kalian punya senjata, kalian ingin membungkam kami, kalian ingin menteror kami tidak akan mundur sejengkal pun untuk membela agama Islam, ibadallah. Kira-kira siap tidak kira-kira saya mau tanya, siap tidak difitnah, siap dicaci maki, siap diteror, kira-kira mundur atau maju? Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Allah sudah memberitahu Nabi ketika Nabi berdakwah, ketika Nabi sedang berdakwah, ketika Islam masih sedikit pada saat itu, ibadallah. Ketika Islam dan masih sedikit, para sahabat Nabi masih sedikit, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Insan ayat 24. Allah katakan fasbir li hukmi rabbik. Ya, ini perhatikan. Allah katakan fasbir li hukmi rabbik. Ya Muhammad, bersabarlah engkau dalam menghadapi, ya bersabarlah engkau dalam menghadapi ketentuan Allah. Allah yang kasih tahu kamu, bersabarlah engkau dalam berdakwah, dalam mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan wala tuti' minhum asiman au kafuran, dan janganlah engkau sekali-kali mengikuti kemauan mereka, orang-orang kafir dan orang-orang pendosa, ibadallah. Allah menuntun Nabi ketika dakwah dalam kesulitan, sahabat ketika berdakwah dalam keadaan kesulitan, Allah yang kasih tahu fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau dalam mengemban tugas, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena sahabat Nabi banyak diteror, ibadallah. Nabi Muhammad juga banyak difitnah. Lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah disiksa, Bilal bin Rabah dipukul, Bilal bin Rabah yaitu dipukul di bawah terik pedang, di bawah terik matahari yang sangat panas. Tapi semakin disiksa Bilal bin Rabah, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lihat lagi para sahabat Nabi yang lain, bernama Ammar bin Yasir, keluarganya ditangkap sama orang kafir Quraisy, bahkan ayahnya, ibunya menjadi syahid. Kenapa? Karena mempertahankan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Berat perjuangan mereka, ibadallah. Maka Allah kasih tahu sabar.
sabar, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah engkau dalam menghadapi mengemban tugas Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kasih tahu, wala tuti' minhum atiman au kafuran. Janganlah engkau ikuti kemauan orang-orang kafir dan orang-orang pendosa. Maksudnya apa? Ketika orang kafir Quraisy datang kepada Nabi Muhammad, ini orang kafir Quraisy bingung nih. Nabi dicaci maki semakin kuat, Nabi difitnah semakin kuat, sahabat Nabi diteror semakin kuat. Akhirnya orang kafir Quraisy datang dengan cara yang lain. Oh, ternyata Muhammad gak bisa dikasarin. Baik, kita datang, kita coba yaitu mendekati Nabi Muhammad. Mereka coba mendekati Nabi Muhammad. Mereka ingin tawarkan harta tahta wanita kepada Nabi Muhammad SAW. Datang orang kafir Quraisy, Pak Bu. Datang orang kafir Quraisy kepada paman Nabi tercinta yang bernama Abu Thalib. Apa kata orang kafir Quraisy? Ya Abu Thalib, kasih tahu kepada engkau punya ponakan Muhammad. Ini kali ini kami memberikan solusi. Kami memberikan yaitu apa yang Muhammad mau. Kami memberikan cuma 2 pilihan. Kasih tahu kepada kau punya ponakan Muhammad. Kalau Muhammad ingin harta, kami berikan harta yang banyak.